Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Tuan Pagoda tidak bisa diandalkan. Bab 9. Saat ini, Sander Ye dan Ella Fei sangat dekat. Dia bisa mencium aroma tubuh pihak lawan dengan sangat jelas. Sander Ye segera mundur 2 langkah. Melihat adegan ini, ekspresi keheranan melintas di mata Ella Fei. Dan kemudian, ekspresi itu berubah menjadi kagum. Sander Ye berkata dengan serius, "Senior, aku bisa menjadi muridmu. Hanya saja, aku memiliki satu permintaan kecil. Apakah boleh?" Ella Fei segera tersenyum. "Orang sendiri. Tidak perlu terlalu sungkan. Kamu katakan saja." Sander Ye melihat Ella Fei sekilas. Perubahan sikap wanita ini benar-benar terlalu cepat. Alasan Sander Ye mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang kultivator pedang ada 2. Pertama, dia ingin pergi ke Akademi Guanxuan. Berkultivasi seperti menaiki tangga, semakin tinggi semakin sulit. Jadi dia perlu panggung yang lebih besar, yaitu Akademi Guanxuan, kekuatan super terbesar di negara N. Di sana, Sander Ye bisa belajar lebih banyak dan menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, sekarang dunia Tuan Pagoda tidak bisa dibuka, dan Sander Ye tidak bisa sering masuk ke dalamnya. Selain itu, Tuan Pagoda sedang terluka, dan membutuhkan kristal spiritual yang lebih baik. Setelah dipikir-pikir, hanya Akademi Guanxuan yang mungkin bisa membantu. Apalagi Sander Ye benar-benar miskin sekarang. Selain pedang Hangdao, dia tidak punya apa-apa. Alasan kedua, yaitu keluarga Ye. Sander Ye tahu tentang masalah di Gunung Selatan. Ini adalah ancaman bom waktu. Mereka masuk ke dalam dengan jumlah beberapa orang. Pada akhirnya hanya 3 yang selamat. Itu jelas tidak normal. Oleh karena itu, menurutnya, keluarga Nan dan keluarga Zheng tidak akan diam begitu saja. Vinda Si memiliki keluarga Si yang mendukungnya. Dia aman. Grace Nalan memiliki Ella Fei yang mendukungnya. Dia aman. Namun bagaimana dengan dirinya? Tuan Pagoda. Tuan Pagoda tidak dapat diandalkan. Tidak aman. Pagoda kecil. Jadi, Sander Ye harus mencari seseorang yang dapat diandalkan untuk sementara waktu. Agar tidak melibatkan keluarga Ye. Ella Fei sangat cocok. Tentu saja, Sander Ye tidak memiliki pilihan yang lebih baik saat ini. Dia hanya bisa bertaruh. Pada saat ini, Ella Fei tiba-tiba tersenyum. "Katakan saja, jangan terlalu sungkan," Sander Ye berkata dengan serius. "Sebelumnya aku pergi ke Gunung Selatan, dan terlibat dalam konflik dengan Siska Nan dari keluarga Nan serta Dennis Zheng." Ella Fei menatap Sander Ye. "Mereka berdua sudah mati." Sander Ye diam sejenak, lalu berkata, "Aku yang membunuh mereka." Jujur, wanita di depannya ini pasti orang yang cerdas. Ketika berurusan dengan orang cerdas, jangan mencoba berbohong, kecuali kamu lebih kuat darinya. Karena jika kamu tidak mengatakan kebenaran, dia juga bisa menebaknya. Alhasil, setelah mendengar perkataan Sander Ye, sudut bibir Ella Fei sedikit terangkat. "Kamu benar-benar jujur." Sander Ye menatap Ella Fei dan tidak berkata apa-apa. Ella Fei juga menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, Sander Ye membuka tangannya dan menunjuk ke atas. Pedangnya melesat melalui awan. Kekuatan pedang. Sander Ye menatap Ella Fei. "Aku memang berada di ranah Zenfa. Tapi membunuh seseorang di ranah Shenying bukanlah hal yang sulit. Bahkan di atas ranah Shenying juga masih ada kemungkinan untuk bisa dibunuh." Dia berhenti sejenak dan lanjut berkata, "Aku membunuh Siska dan Denny hanya dengan satu serangan pedang." Sander Ye tahu bahwa jika dirinya ingin mendapatkan bantuan Ella Fei, dia harus menunjukkan nilai yang seharusnya dia miliki. Jika tidak, atas dasar apa pihak lawan membantunya? Selain itu, wanita ini adalah orang yang sangat realistis. Sudut bibir Ella Fei terangkat. "Yang sebenarnya kamu khawatirkan adalah mereka akan mencari masalah denganmu. Dan merugikan keluarga Ye, bukan?" Sander Ye mengangguk. Ella Fei dengan tenang berkata,
Keluarga Ye aku akan melindunginya. Sander Ye merasa lega. Terima kasih banyak. Ella Fei menatap Sander Ye. Aku tidak peduli bagaimana kamu menjadi seorang kultivator pedang. Tetapi sejak kamu menjadi muridku, kamu tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak lagi. Mengerti? Sander Ye mengangguk, tentu saja. Setelah mengatakan itu, Sander Ye meragu sejenak, lalu lanjut berkata, mengenai keluarga Nan dan keluarga Zheng. Ella Fei tersenyum. Kamu tidak memiliki latar belakang yang kuat sebelumnya. Jadi mereka pasti akan menargetkanmu. Namun sekarang, kamu sudah punya, sambil menunjuk ke dirinya sendiri. Dia berkata, latar belakang itu adalah aku. Dengan aku melindungimu, mereka tidak akan berani menargetkanmu lagi. Jika mereka melakukannya, aku akan menghancurkan makam leluhur mereka. Ekspresi Sander Ye membeku. Ella Fei dengan tenang berkata, aku akan pergi ke Gunung Selatan untuk melihat-lihat. Kamu siapkan dirimu. 3 hari dari sekarang, aku akan membawamu dan Grace ke Akademi Guanxuan. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang di langit. Sander Ye melihat ke langit. Raut wajahnya sangat serius. Ella Fei benar-benar sangat kuat. Sangat misterius. Beberapa saat kemudian, Sander Ye duduk bersila dan mengeluarkan 2 cincin penyimpanan. Saat melihat cincin penyimpanan di tangannya, senyuman tipis muncul di bibirnya. Dari dalam gua tersebut, dia tidak hanya mendapatkan sumber spiritual bumi, tapi juga 12.000 batu spiritual emas. Setelah memberikan 5.000 batu spiritual kepada Irfan Ye, dia masih memiliki sisa 7.000. Selain itu, dia memiliki 32.000 kristal ungu. Ini benar-benar kekayaan yang besar. Yang lebih penting lagi, dia juga memiliki 1 inti jiwa dari monster tingkat kaisar, dan 2 inti jiwa dari monster tingkat langit. Dia benar-benar kaya raya. Rana Wanfa. Sander Ye duduk bersila dan mulai membakar kristal ungu di depannya. Saat kristal ungu terbakar, energi spiritual murni mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Berkultivasi. Karena kediaman keluarga Ye tidak memiliki sumber energi spiritual, dia harus bergantung pada kristal spiritual untuk berkultivasi. Dengan kristal ungu ini, mencapai Rana Wanfa bukanlah hal yang sulit. Waktu berlalu. Setelah menghabiskan 2.000 lebih kristal ungu, aura Sander Ye tiba-tiba berubah secara drastis. Boom! Tiba-tiba, aura kuat meledak dari dalam diri Sander Ye. Dan kemudian, dia membuka telapak tangannya, aliran energi melonjak keluar, dan membentuk pedang energi di telapak tangannya. Rana Wanfa mengubah energi menjadi bentuk. Melihat adegan ini, senyuman tipis muncul di bibir Sander Ye. Akhirnya mencapai Rana Wanfa. Setelah mencapai Rana Wanfa, kekuatan Sander Ye akan mengalami perubahan besar. Karena dia bisa mengubah energi menjadi pedang. Bahkan pada jarak 100 meter, dia dapat membunuh musuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Master di Rana Zenfa. Tidak hanya sampai di sana setelah mencapai Rana Wanfa, teknik pedang terbangnya juga akan mengalami peningkatan besar. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia belum bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya. Karena tingkat berikutnya belum dibuka. Menurut saran Tuan Pagoda, waktunya belum tepat, tidak ada pilihan lain. Sander Ye sedang bersiap untuk pergi. Dan pada saat ini awan di langit tiba-tiba terbuka. Kemudian, seorang pria tua muncul di langit. Melihat adegan ini, Sander Ye menjadi waspada. Dia dengan cepat menyembunyikan pedang energinya. Tak lama kemudian, orang tua itu muncul di depan Sander Ye. Orang tua itu mengenakan jubah panjang berwarna hitam, dan memegang tongkat hitam di tangannya. Di dada sebelah kirinya, ada huruf kecil yang terukir dengan emas. Nan, keluarga Nan, dan aura orang tua ini sangat kuat. Setidaknya berada di ranah Tongling. Sudah datang. Raut wajah Sander Ye menjadi gelap. Dia tak pernah menyangka bahwa keluarga Nan akan datang begitu cepat. Orang tua itu menatap Sander Ye.
Kamu adalah Sander Ye. Sander Ye sedikit mengangguk. Siapa senior? Orang tua itu tanpa ekspresi. Keluarganan. Sander Ye melirik orang tua itu. Senior ada perlu apa? Orang tua itu menatap Sander Ye dengan tatapan setajam pisau. Pada hari itu, kalian turun berlima, kenapa Siskanan dan Denny Zeng tewas? Sementara kalian bertiga selamat. Sander Ye segera menjawab, setelah kami masuk ke dalam gua, mereka berdua pergi bersama sementara aku bersama Nona Grace. Omong kosong. Orang tua itu tiba-tiba berteriak marah. Vinda telah menjelaskan semuanya, dan kamu masih mencoba untuk menipuku. Sander Ye melirik orang tua itu dan berkata dalam hati, aku sama sekali tidak percaya padamu. Jika Vinda si benar-benar telah menceritakan semuanya, kamu tidak akan datang dan menanyaiku. Sangat jelas, orang tua ini mencoba untuk memprovokasi hubungan mereka. Kemudian mencoba untuk mengancamnya, dan akhirnya membuat dirinya menjadi saksi, yang akan memberikan kesaksian melawan Grace Nalan dan Vinda Si. Alasan Sander Ye merasa seperti itu, karena jika dia berada di posisi orang tua ini, dia akan berbuat demikian. Sander Ye dengan tenang berkata, senior, setiap kata yang aku katakan adalah kenyataan. Tidak ada kebohongan. Orang tua itu menatap Sander Ye dengan saksama. Aku tahu kamu takut pada keluarga Nalan dan keluarga Si. Jangan khawatir. Jika kamu mengungkapkan kebenarannya, maka aku akan melindungimu dan keluarga Ye. Sander Ye menjawab, semua yang aku katakan adalah kenyataan. Senior, orang tua itu menyipitkan matanya, menggenggam erat tangan kanannya, dan sebuah aura kuat segera mengunci Sander Ye. Sander Ye tetap diam. Ella Fei, di mana kamu? Bisakah kamu membantuku? Orang tua itu tiba-tiba berbalik ke arah keluarga Ye di bawah. Aku memberikanmu kesempatan terakhir. Kalau tidak keluarga Ye akan lenyap dari dunia ini. Sander Ye masih tetap diam. Dia tahu bahwa kematian Siskanan dan Denny Zeng pasti akan menimbulkan kecurigaan terhadap mereka bertiga. Kamu bisa curiga, tapi aku tidak bisa mengakuinya. Melihat Sander Ye tetap bungkam, mata orang tua itu menyipit. Kamu ini benar-benar keras kepala. Setelah mengatakan itu, dia maju dan melepaskan tinju langsung ke arah dada Sander Ye. Kecepatannya sangat cepat, namun Sander Ye lebih cepat. Puff! Kilatan pedang melintas, kemudian sebilah pedang menembus langsung ke dada orang tua itu. Orang tua itu membeku di tempat. Ia menatap Sander Ye dengan tatapan penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu, kultivator pedang. Sander Ye tetap tanpa ekspresi. Kamu bisa mencurigaiku, tapi kamu tidak bisa menyerangku. Jika kamu menyerangku, maka aku akan membunuhmu. Orang tua itu masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengayunkan pedangnya sekali lagi. Puff! Leher orang tua itu terbelah. Dan segera, kepalanya berguling ke bawah. Darah segar menyembur keluar. Sander Ye mendekati jenazah orang tua itu. Kemudian melihat ke tangan kanannya, di mana dia memegang selembar surat pesan. Sander Ye merasa lega, untung tidak memberi kesempatan kepada orang tua ini untuk mengatakan omong kosong. Kalau tidak, jika pesan ini terkirim, itu akan menjadi masalah besar. Pentingnya strategi melancarkan serangan balik. Sander Ye langsung mengambil cincin penyimpanan yang dipegang oleh orang tua itu. Hanya ada 200 lebih kristal spiritual ungu di dalamnya. Sander Ye menggelengkan kepala. Orang ini agak miskin. Setelah mengambil kristal spiritual ungu, dia menghancurkan cincin penyimpanan itu, dan kemudian mengubur jenazah orang tua itu di tempat yang tersembunyi. Setelah semua itu selesai, Sander Ye berbalik dan turun gunung. Keluarga Ye. Tiba-tiba, ada puluhan aura kuat muncul di sekitar kediaman keluarga Ye. Seluruh keluarga Ye gempar. Pada saat ini, pintu besar kediaman keluarga Ye tiba-tiba terbuka, dan seorang pria parubaya berjalan masuk perlahan.
Di belakang pria paruh baya itu, ada 20 lebih master. Yang paling rendah berada di ranah Zenfa. Irfan Ye dan yang lainnya segera keluar. Pada saat ini, pria paruh baya itu melihat sekeliling. Di mana Sander Ye? Irfan Ye terkejut mendengarnya, lalu segera berkata, "Tuan, Anda adalah..." Pria parubaya itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melangkah maju, kemudian langsung melepaskan pukulan ke arah Irfan Ye. Raut wajah Irfan Ye berubah seketika. Kemudian dengan cepat mengangkat kedua lengannya untuk menghadang. Boom! Seiring dengan suara keras, Irfan Ye terlempar keluar dan akhirnya jatuh menabrak dinding. Kemudian muntah darah beberapa kali setelah mendarat. Irfan Ye menatap pria parubaya itu, dan dengan suara gemetar berkata, "Ranah Tongling." Pria parubaya itu menatap Irfan Ye dengan dingin. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba raut wajahnya berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik, dan sebelum dia sempat sepenuhnya berbalik, sebilah pedang sudah menukik ke arahnya dengan sangat cepat. Mata pria parubaya itu tiba-tiba terbelalak. Berusaha untuk menghindar, tetapi sudah terlambat. Swoosh! Lengan kanan pria parubaya itu terlepas. Kemudian, pria parubaya itu tergeletak di tanah. Dan ketika dia mencoba bangun, Sander Ye tiba-tiba muncul di depannya. Lalu dengan kedua tangan memegang pedang, dia menusuk leher pria parubaya itu dengan cepat. Swoosh! Mata pria parubaya itu membesar dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Sander Ye tiba-tiba berteriak, "Tutup pintu! Tutup pintu!" Begitu suara itu terdengar, pintu besar kediaman keluarga Ye tiba-tiba tertutup. Dan hampir pada saat yang sama, Sander Ye langsung menuju sekelompok master yang tersisa. Bersama dengan Sander Ye, ada satu orang lagi, Rizal Ye. Dan ketika mereka berdua bergegas maju, para master dari keluarga Ye yang hadir juga dengan cepat mengikuti mereka. Saat ini, mereka sama sekali tidak peduli siapa yang mereka lawan. Mereka akan membunuh dulu dan bertanya kemudian. Melihat Sander Ye dan yang lainnya mendekat, para master ranah Zenfa itu benar-benar terkejut. Bagaimana keluarga Ye bisa begitu berani? Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih banyak, Sander Ye dan yang lainnya sudah tiba di depan mereka. Pedang diangkat. Swoosh! Pemimpin dari para master ranah Zenfa tersebut bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Dan kepalanya langsung terlempar. Kemudian, dalam sekejap, Sander Ye menghadapi para master yang tersisa. Tak lama kemudian, terdengar suara jeritan mengerikan di seluruh aula keluarga Ye. Sander Ye sekarang berada di ranah Wanfa. Tingkatnya sendiri sudah melebihi ranah Zenfa. Ditambah lagi dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Oleh karena itu, ketika dia menyerbu ke dalam kerumunan dalam sekejap mata, beberapa kepala langsung terlempar. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Sander Ye telah membunuh 11 master ranah Zenfa. Sementara Rizal Ye juga telah membunuh 7 master ranah Zenfa. 2 master ranah Zenfa lainnya, yang tersisa langsung dikeroyok oleh para master dari keluarga Ye dan tewas. Di lapangan darah mengalir deras. Setelah Sander Ye berhenti, dia berjalan perlahan ke depan Irfan Ye. Irfan Ye memandang Sander Ye. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Nan. Sander Ye mengangguk, benar. Ketika mendengar itu, raut wajah Irfan Ye dan para master keluarga Ye menjadi pucat. Keluarga Nan, salah satu dari 3 keluarga besar di negara N. Situasinya akan menjadi sangat buruk. Sekarang, Sander Ye berkata dengan tenang, "Ketua, pulihkan diri dulu. Sisanya biarkan aku yang urus." Irfan Ye memandang Sander Ye. "Pergilah. Pergi ke Akademi Guanxuan. Dan segera bubarkan keluarga Ye." Sander Ye menggeleng. "Itu bukan solusi." Irfan Ye berkata dengan marah. "Keluarga Ye masih memiliki harapan jika kamu dan Rizal masih hidup." Sander Ye hendak bicara, namun pada saat ini, sesosok orang tiba-tiba muncul dari langit dan mendarat di halaman.
Orang ini adalah Ella Fei. Ella Fei melihat mayat-mayat di tengah kerumunan dan mengerutkan kening. Dia memandang Sander Ye. Apakah kamu berniat berperang dengan keluarga Nan? Dia sangat tidak puas. Meskipun dia tidak takut pada keluarga Nan, tindakan ini sama saja dengan menjadi musuh bebuyutan keluarga Nan. Sander Ye maju dan mendekati Ella Fei. Dia menatapnya. Sekarang aku berada di ranah Wanfa. Ella Fei menatap Sander Ye dan tidak mengatakan apa-apa. Sander Ye lanjut berkata, beri aku waktu 1 bulan lagi. Aku akan mencapai ranah Tongling. Hanya 1 bulan. Selain itu, aku adalah seorang kultivator pedang. Aku tak tertandingi dalam tingkat yang sama. Bisa menghadapi 2 tingkat di atas tanpa masalah. Bahkan bisa melawan 3 tingkat di atas. Sambil berkata demikian, dia menatap Ella Fei dan berkata, dalam ujian bela diri akademi yang diadakan 10 tahun sekali, aku tak terkalahkan. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ella Fei menatap Sander Ye dan setelah beberapa saat, dia mengangkat ibu jarinya. Baiklah, kamu hebat. Setelah mengatakan itu, dia melihat mayat-mayat di tengah kerumunan. Dan melihat Sander Ye lagi. Akulah yang membunuh orang-orang ini. Mengerti? Bab 10. Berada di masyarakat ini harus ada rekan. Mengerti? Sander Ye segera mengangguk. Pada saat yang sama, dia merasa lega di dalam hati. Keluarga Ye yang sekarang tidak dapat melawan keluarga Nan. Dan alasan kenapa tadi dia bertindak, adalah karena dia tidak punya pilihan. Pada saat pihak lawan menyerang, dia sudah tahu bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik. Memohon ampun dan mencoba berdamai. Keduanya hanya akan digantikan oleh penindasan. Dan keduanya tak berguna. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk membunuh. Akibatnya, tentu saja, Sander Ye pernah memikirkannya. Hasil terburuk adalah perang terbuka dengan keluarga Nan. Tapi hasil terbaik juga demikian. Karena keluarga Nan sudah datang mencarinya. Sangat jelas bahwa tidak peduli apakah kedua orang itu dibunuh oleh Sander Ye atau bukan. Pihak lawan tidak akan melepaskannya dan keluarga Ye. Pada saat seperti ini, dia hanya bisa mengandalkan Akademi Guanxuan. Ella Fei memandang Sander Ye dengan saksama. Bibirnya sedikit terangkat. Kamu benar-benar membuatku terkejut. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia juga sangat waspada terhadap wanita ini. Dia telah melihat seberapa cepat sikap wanita ini berubah. Pihak lawan adalah orang yang realistis. Dan karena realistis, ia hanya peduli dengan keuntungan. Keuntungan apa yang bisa dia bawakan untuk pihak lawan. Hanya dengan demikian, mereka baru dapat bekerja sama dengan baik. Pada saat ini, Ella Fei tiba-tiba berbalik dan melihat ke Rizal Ye yang berada di samping. Dan ketika Ella Fei melihatnya, Rizal Ye sedikit membungkuk memberi hormat. Ella Fei memandang Rizal Ye sebentar. Kamu juga tidak buruk. Apakah kamu mau masuk ke Akademi Guanxuan? Rizal Ye meragu sejenak, lalu berkata, aku menghargai niat baik senior. Ella Fei juga tidak memaksanya. Dan langsung berkata, karena kamu memiliki jodoh lain. Jadi aku tidak akan memaksa. Selesai bicara, dia melihat ke Sander Ye. Besok kembali ke akademi. Tentu saja aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Ayo pergi. Aku akan membawamu bertemu dengan tetua pertama keluarga Nan. Sander Ye mengangguk, baiklah. Selesai bicara, dia melihat ke Rizal Ye. Rizal, jaga ketua dengan baik. Rizal Ye mengangguk, Kak Sander. Pergilah. Serahkan urusan di sini padaku. Ella Fei langsung menangkap bahu Sander Ye. Dan dalam sekejap, keduanya menghilang dari tempat itu. Rizal Ye melihat ke langit jauh dan berkata dengan pelan. Dia adalah seorang kultivator pedang. Pada saat ini, suara misterius bergema dalam pikirannya. Orang ini memiliki takdir yang luar biasa. Rizal Ye sedikit mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sander Ye menjadi kuat. Baginya ini juga merupakan hal yang baik.
Dalam perjalanan seni bela diri, memang harus ada persaingan, tapi itu tidak berarti bahwa dalam dunia seni bela diri tidak dapat memiliki saudara. Lebih banyak saudara yang kamu miliki untuk bersaing bersama, bukankah hal itu akan semakin baik? Pada saat ini, Irfan Ye tiba-tiba berkata, "Rizal." Mendengar itu, Rizal Ye segera berjalan mendekat. Ketua, Irfan Ye menatap Rizal Ye dan berkata, dengan ekspresi masam, "Kamu juga telah menyembunyikan kekuatanmu." Rizal Ye sedikit mengangguk. Irfan Ye meragu sejenak, lalu berkata, "Dalam sebuah keluarga, kerukunan adalah yang terpenting." Rizal Ye tersenyum, "Ketua, aku mengerti maksudmu. Kak Sander lebih kuat dariku dan aku akui hal ini dari lubuk hatiku. Jika aku lebih kuat darinya, aku yakin dia juga akan menerima hal ini dengan lapang dada." Mendengar ini, senyuman muncul di wajah Irfan Ye. Rizal Ye berkata, "Ketua, aku akan membawamu untuk menyembuhkan lukamu terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, dia membantu Irfan Ye berdiri, dan bersama-sama berjalan ke dalam aula. Beberapa saat kemudian, Sander Ye mengikuti Ella Fei ke Gunung Selatan. Pada saat ini, para master di Gunung Selatan masih sangat banyak, dan tidak hanya dari negara N, tapi dari negara utara dan tengah juga. Monster tingkat kaisar. Hal ini sudah cukup untuk menarik perhatian semua kekuatan kuat dari 3 negara. Setelah tiba di suatu puncak gunung, Ella Fei langsung membawa Sander Ye pergi ke kejauhan. Sander Ye mengikuti Ella Fei dari belakang. Dia melihat Ella Fei sejenak. Hari ini, Ella Fei mengenakan gaun hijau tua, dengan motif bunga plum di bagian bawah gaun, menampilkan pesona yang dingin di tengah kecantikannya. Pinggang rampingnya diikat dengan sabuk batu giok putih murni, yang memancarkan keindahan memukau. Harus diakui, Ella Fei juga sangat cantik. Hanya saja, yang lebih menarik perhatian Sander Ye adalah usia wanita ini. Tentu saja, dia tidak akan sebegitu bodoh hingga menanyakannya. Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Pada saat ini, Ella Fei tiba-tiba berbalik dan menatap Sander Ye. Apakah enak dilihat? Sander Ye terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya, Ella Fei menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, "Guru, kenapa Anda menatapku seperti itu?" "Aku hanya melihat-lihat, tidak ada niat jahat." Ella Fei melirik Sander Ye. "Tiba-tiba aku menyadari, kamu ini memiliki daya tarik yang besar bagi wanita. Jika kamu pergi ke akademi, dan kemudian identitasmu sebagai seorang kultivator pedang terungkap, kamu pasti akan menarik perhatian banyak gadis cantik." Sander Ye menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Aku sudah bertunangan." Ella Fei menggelengkan kepala. Di era ini, tidak jarang seorang pria memiliki beberapa istri. Sander Ye tetap diam, lebih baik tidak mengomentari hal ini. Ella Fei juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa Sander Ye ke sebuah dinding gunung. Dan pada saat ini, beberapa orang di sekitar mereka mulai melihat ke Ella Fei. Ella Fei membawa Sander Ye langsung ke depan orang tua berjubah abu-abu. Ketika orang tua itu melihat Ella Fei, dia tersenyum. "Guru Ella." Ella Fei langsung berkata, "Jeffrey, semua orang yang dikirim oleh keluarga Nan ke keluarga Ye telah aku bunuh." Semua orang tercengang. Ekspresi Jeffrey Nan membeku. Ella Fei menatap Jeffrey Nan. "Anak ini baru-baru ini menjadi muridku. Dia sekarang adalah murid dari Akademi Guanxuan. Keluarga Nan tidak boleh menargetkannya lagi. Kalau tidak aku akan menganggapnya sebagai pernyataan perang terhadapku." Jeffrey Nan segera berkata sambil tersenyum. "Guru Ella, ini adalah kesalahpahaman. Jika aku tahu dia adalah murid Anda, kami sama sekali tidak akan mengganggunya. Ini hanya kesalahpahaman." Ella Fei melirik Jeffrey Nan. "Jika ada satu anggota keluarga Ye yang mati, maka keluarga Nan akan kehilangan 2 anggota." Setelah mengucapkan itu,
Dia berbalik dan membawa Sander Ye pergi. Di belakang mereka, Jeffrey Nan tetap tersenyum. Dia sama sekali tidak marah. Sander Ye berbalik dan melihat ke arah Jeffrey Nan. Dan Jeffrey Nan juga tersenyum tanpa ada rasa permusuhan atau ketidakpuasan. Ekspresi wajah Sander Ye menjadi muram. Sialan, yang paling mengerikan adalah orang-orang yang bisa menahan diri. Orang yang di permukaan terlihat tersenyum, namun diam-diam bermain licik. Orang seperti ini adalah yang paling membuat orang sakit kepala. Pada saat ini, Ella Fei tiba-tiba berkata, "Jangan terus memandangnya." Sander Ye mengalihkan pandangannya, lalu berkata, "Guru, pria tua itu bukan orang baik." Ella Fei melirik Sander Ye. "Apakah kamu orang baik?" Sander Ye tersenyum malu dan tidak mengatakan apa-apa. Ella Fei dengan tenang berkata, "Jika tadi dia berani menunjukkan rasa tidak puas, maka aku akan segera membunuhnya." Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, "Bukankah kekuatan 3 keluarga besar dianggap setara dengan Akademi Guanxuan?" Ella Fei berkata, "Di negara N, kekuatan 3 keluarga besar memang tidak bisa dianggap remeh. Tapi Akademi Guanxuan di negara N kita hanyalah sebuah cabang kecil. Di atas masih ada orang. Sedangkan mereka bahkan belum memiliki akar." Ekspresi Sander Ye tampak kaku. Ella Fei lanjut berkata, "Di dunia ini, berjuang sendirian tidak berguna. Kita harus memiliki rekan." Sander Ye mengangguk pelan. "Aku mengerti." Ella Fei membawa Sander Ye ke depan seorang pria parubaya. Di belakangnya ada seorang pria berpakaian putih. Ketika pria parubaya itu melihat Ella Fei, dia tersenyum, "Guru Ella, sudah 20 tahun tak bertemu, bagaimana kabarmu?" Mendengar ini, Sander Ye melirik Ella Fei. Ternyata usianya sudah cukup tua. Ella Fei berkata dengan tenang, "Guru Zuo, setelah bertahun-tahun berlalu, kenapa kemampuanmu sama sekali tidak berkembang?" Guru Zuo tertawa, lalu memandang Sander Ye. "Apakah dia muridmu?" Ella Fei mengangguk. Guru Zuo memandang Sander Ye sejenak, lalu berkata, tenang dan berwibawa, "Pria berbakat." Kemudian dia tiba-tiba mengubah nada bicaranya. "Biarkan dia bertarung dengan muridku." Mendengar ini, pria berpakaian putih itu langsung melihat Sander Ye. "Mohon bimbingannya." Sander Ye hendak bicara, tapi Guru Ella berkata dengan tenang, "Tidak perlu, dia tidak terlalu pandai dalam bertarung. Orang yang pandai bertarung ada di kota Huanggu. Ia tidak datang." Selesai bicara, dia melihat ke pria berpakaian putih itu, lalu membawa Sander Ye pergi. Guru Zuo menatap Sander Ye yang menjauh. "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Pria berpakaian putih itu menggelengkan kepala. "Orang ini sangat tenang, selain itu, aku tidak bisa melihat apa-apa." Guru Zuo tersenyum. "Apakah kamu tahu kenapa aku memintamu untuk bertarung dengannya?" Pria berpakaian putih itu memberi hormat. "Tolong beri petunjuk, Guru." Guru Zuo berkata dengan tenang. Guru Ella selalu suka bersaing dan menang. Tapi kali ini dia mencegah pemuda itu. Sebelum dia melakukannya, pemuda itu tidak menunjukkan tanda-tanda takut sama sekali. Artinya, dia sama sekali tidak takut padamu. Namun Guru Ella mencegahnya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Hanya ada satu penjelasan, yaitu dia tidak ingin pemuda ini mengungkapkan kekuatannya di depan kita." Pria berpakaian putih itu mengerutkan kening. Guru Zuo berbicara pelan, "Ujian bela diri yang diadakan setiap 10 tahun sekali akan segera datang. Jika kamu bertemu dengan pemuda ini di masa depan, berhati-hatilah dan jangan meremehkannya." Pria berpakaian putih itu memberi hormat. "Aku mengerti, Guru." Di kejauhan, di jalan, Sander Ye berkata dengan serius, "Apakah Guru tidak ingin aku menunjukkan kekuatanku?" Ella Fei mengangguk. Pria berpakaian putih itu bernama Kelvin Han. Dia adalah jenius luar biasa dari Akademi Guanxuan wilayah utara. Sekarang dia harusnya sudah mencapai ranah Tongling. Mendengar ini,
Sander Ye terkejut. Begitu muda sudah mencapai ranah Tongling. Ella Fei melihat Sander Ye. Dan dia bukanlah jenius terhebat dari Akademi Guanxuan wilayah utara. Sander Ye tetap diam. Ella Fei tiba-tiba berhenti. Dia menatap Sander Ye. Kamu pernah bilang bahwa kamu tak terkalahkan dan meremehkan yang lain. Sander Ye berkata dengan serius. Aku tidak takut pada siapapun. Ella Fei tersenyum. Baguslah kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Sander Ye mengangguk. Tapi dalam hatinya, dia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk terus berusaha lebih keras. Di atas langit masih ada langit. Meskipun dirinya adalah seorang kultivator pedang, itu tidak berarti dia tak terkalahkan. Hanya dengan terus bekerja keras, dan terus meningkatkan kemampuan dirinya, baru akan dapat menghadapi siapa saja di masa depan. Ella Fei lanjut berkata, besok kita akan tiba di akademi. Setelah masuk, masalahmu pasti tidak akan berkurang. Sander Ye bertanya, Grace. Ella Fei melirik Sander Ye. Harus diakui ia merasa terkejut dalam hati. Waktu yang dia habiskan dengan Sander Ye mungkin tidak lama. Tapi baik cara berpikir maupun kecerdasan Sander Ye membuatnya terkejut. Sander Ye benar-benar orang yang cerdas. Mengalihkan pikirannya, Ella Fei mengangguk dengan pelan. Grace memiliki tubuh Sengling yang memiliki potensi tak terbatas. Bersama dengan bakat alaminya yang luar biasa, dan kecantikannya yang menonjol di akademi, banyak orang yang tertarik padanya. Mereka bukan hanya individu yang sangat berbakat, tapi juga memiliki latar belakang yang sangat kuat. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, latar belakangku juga sangat kuat. Ella Fei menatap Sander Ye. Dan Sander Ye tersenyum. Latar belakangku adalah guru Ella. Dengan adanya guru yang melindungiku, aku tidak takut pada siapapun. Ella Fei tertawa. Jangan mencoba untuk menyanjungku. Aku tidak akan terpedaya oleh itu. Hahaha, senyumannya sangat memukau. Bersambung.